Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini dilakukan oleh apoteker. Tugas dari apoteker adalah menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Adapun kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit ada 9. Yang pertama adalah pemilihan, kemudian perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 15 Ayat 3, menjelaskan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu. Maksudnya satu pintu di sini adalah suatu kebijakan kefarmasian, termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien, dilakukan melalui instalasi farmasi. Jadi yang memegang penuh tentang pendistribusian, pengadaan, termasuk pembuatan formularium, itu dilakukan oleh instalasi farmasi. Dengan demikian, semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang berada di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi farmasi. Sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di rumah sakit dilaksanakan selain oleh instalasi farmasi. Adapun manfaat pengelolaan sistem satu pintu, ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Jadi untuk penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di rumah sakit, itu ada yang mengawasi dan mengendalikan. Kemudian yang kedua, standarisasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, penjaminan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang keempat, pengendalian harga. Kemudian yang kelima, pemantauan terapi obat. Yang keenam, penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dalam hal ini adalah keselamatan pasien. Berikutnya, kemudahan akses data, kemudian peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan citra rumah sakit. Yang terakhir adalah peningkatan pendapatan rumah sakit dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kegiatan yang pertama adalah pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihannya berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi, berdasarkan standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan, berdasarkan pola penyakit yang ada di masyarakat, berdasarkan efektivitas dan keamanan, berdasarkan pengobatan berbasis bukti, berdasarkan mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Kegiatan yang kedua adalah perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menetapkan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Perencanaan ini ditujukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan, antara lain konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi dari keduanya yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Kegiatan yang ketiga adalah pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Jadi pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan dan pembayaran. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu. Untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka jika proses pengadaan itu dilaksanakan di luar instalasi farmasi, maka kegiatan tersebut harus melibatkan tenaga kefarmasian. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai adalah bahan baku obat tersebut harus disertai sertifikat analisa. Bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MSDS. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Masa kadaluarsa minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu. Contohnya adalah vaksin dan reagensia, atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah pembelian, yang kedua adalah dropping atau hibah. Untuk pembelian, rumah sakit pemerintah dalam pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat. Kemudian persyaratan pemasok, penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Jadi jangan sampai obat yang ada di rumah sakit itu terjadi kekosongan. Selanjutnya adalah pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah, dan waktu. Cara yang kedua adalah dropping atau hibah. Instalasi farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang berasal dari sumbangan, dropping, atau hibah. Untuk penerimaannya harus disertai dengan dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Untuk ketersediaannya sendiri, supaya ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini bisa membantu pelayanan kesehatan, maka jenis-jenisnya harus sesuai dengan kebutuhan pasien yang ada di rumah sakit. Instalasi farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mengembalikan atau menolak sediaan farmasi yang berasal dari sumbangan atau hibah. Apabila sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien yang ada di rumah sakit. Kegiatan berikutnya adalah penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen yang terkait dengan penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Berikutnya adalah kegiatan penyimpanan. Setelah barang diterima di instalasi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan sendiri harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai,
sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Komponen yang harus diperhatikan dalam penyimpanan antara lain, obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label secara jelas, terbaca dengan memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Untuk elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. Ada beberapa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai yang harus disimpan terpisah, yaitu bahan yang mudah terbakar, ini disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Yang kedua adalah gas medis, disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penanda untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Untuk metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip FIFO, First Expired, First Out, dan First In, First Out atau FIFO, disertai sistem informasi manajemen. Demikian 5 kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Untuk 4 kegiatan lainnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.